Ini adalah botol vodka yang sangat hebat. Karena botol itu bisa membuat orang menyamar sebagai iblis. Di mata orang lain, dia hanya orang suka mabuk. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk mengingat plat nomor Mercedes itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Hanya ekspresi berpura-pura mabuk. Perlahan menjadi ganas. Kemudian sebuah truk pickup bersenjata. Belum pernah terlihat sebelumnya muncul di jalan. Tiba-tiba, Mercedes itu ditabrak oleh truk pickup bersenjata itu. Sebuah cairan dituangkan keluar dari kaleng merah. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Dia menuangkan cairan di sekitar mobil itu. Ternyata itu bensin. Bensin menetes dan membasahi sepatunya. Nyalakan dan lempar ke mobil. Dalam sekejap mata, mobil langsung terbakar. Tapi Anda pasti tidak percaya itu. Dia langsung masuk ke dalam api itu. Dia memegang pistol di satu tangan dan membuka pintu mobil. Dia melepaskan 2 tembakan. Menyebabkan pengemudi meninggal di tempat. Semua operasi dilakukan sangat terampil. Kemudian dia mengarahkan pistol ke pria itu dan bertanya, siapa pembunuh keempat yang masuk ke rumah dia hari itu? Setelah bertanya, dia menembak pria itu di paru-paru. Lalu berkata padanya bahwa malam itu istrinya sedang hamil 8 bulan. Juga karena ditembak melalui paru-paru seperti ini. Dan mati dalam genangan darah. Pria pada saat mau mati mengatakan nama pembunuh itu adalah Victor. Setelah melakukan ini, dia dibawa ke penjara. Tapi itu juga tidak berguna. John segera kehilangan akal sehatnya. Dan terus omong berulang kali. Itu aturan mainnya. Punya dia. Kemudian dia dibawa oleh Chia. Masuk ke dalam. Terus bergerak. 2 tangan. Juga diborgol. 2 pria misterius berbaju hitam. Berdiri di kedua sisi gerbang besi. Perhatikan baik-baik. Ekspresi dan tindakan 2 Chia. Ada yang aneh. Dibandingkan dengan tahanan biasa. Ini jelas sangat aneh. Tidak ada yang tahu untuk apa kedua pria berbaju hitam itu ada di sini. Setelah John kembali ke sel, dia berdiri dan terus melihat sekeliling. Tangan kiri terus menggaruk kepala. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia dengan nyaman mengambil kaos putih. Bungkus di tangan. Dan gunakan gigimu untuk mengencangkan baju. Kemudian lepaskan setelan penjara oranye. Buka air. Taruh baju tahanan di wastafel. Isi telapak tangan dengan sepenuh air. Lalu tepuk tangan berkali-kali. Membasahi tubuh. Lalu berpegangan tangan. Lalu pukul kepala sendiri. Itu seperti berkumpul kekuatan. Sangat cepat. Air di wastafel sudah tumpah ke lantai. Segera seluruh lantai dibanjiri air. Pada titik ini John juga menjadi tegang. Menatap pintu besi. Tiba-tiba sekelompok penjaga dengan perisai menyerbu masuk. Kemudian John melawan mereka sendirian. Saat ini lantainya basah semua. Penjaga penjara pada dasarnya tidak bisa berdiri karena licin. Dengan cepat diselesaikan oleh dia. John mencekik salah satu dari mereka. Untuk mengintimidasi orang-orang di pintu. Dan meminta mereka untuk menutup pintu. Kemudian para penjaga mulai datang untuk membantu. Kali ini benar-benar berakhir. Sementara mereka berpikir bahwa John pasti akan mati kali ini. Kemudian polisi memimpin sekelompok orang masuk ke dalam. Untuk tujuan apa dia datang ke sini? Ternyata dia menerima perintah untuk membawa John pergi. Mereka tahu bahwa tempat sekecil seperti penjara ini pasti tidak akan bisa mengendalikan John. Ternyata para pemimpin administrasi federal ingin bertemu dengannya. Tapi semua pemimpin menunggu di sini. Pemimpin pers berkata kepada John, berhentilah membalas dendam dengan cara dia. Jika dia tahu siapa pembunuhnya. Kemudian mereka mengizinkannya untuk dia bergabung ke tim pasukan khusus untuk balas dendam. Tapi ada syaratnya. Setelah menyelesaikan misi, dia harus terus kembali ke penjara. John setuju. Mereka punya rencana untuk dia. Dia dan rekan satu timnya akan pergi ke Rusia dengan pesawat penumpang. Hanya dengan cara ini perhatian Rusia dapat dihindari. John berpengalaman tapi masih agak bingung. Karena ini pertama kalinya. Dia terjun payung dari pesawat sipil. Segera setelah itu, beberapa dari mereka telah sampai ke Rusia. Tapi rencananya sepertinya tidak berjalan dengan baik. Dia berdasarkan kecerdasan. Dengan mudah menemukan keberadaan Victor. Saat malam tiba, segera bertindak. Tapi apa yang John tidak bisa bayangkan adalah Victor sudah lama menunggunya.
Sampai John mendekat, dia baru menyadarinya. Tubuh Victor penuh dengan bom. Victor mengatakan bahwa dia juga dari Chia. Tidak ada kampanye khusus apa. Kita adalah protagonis dari rencana mereka. John merasa bingung. Mungkinkah dia telah ditipu oleh mereka? Apakah mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan dia? Tapi sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang. Victor mengatakan itu dan meledakkan bomnya. Sebuah ledakan bergema di seluruh kota. Untungnya John dan rekan satu timnya masih hidup. Baru saja terluka oleh gelombang kejut dari ledakan. Tapi asap dari ledakan bisa membuat mereka tercekik. Tiba-tiba ada tembakan. Seorang rekan segera jatuh. Ada penembak jitu. Mendengar suara tembakan. Terdengar seperti suara baret. Peluru terbang keluar satu demi satu. Tidak ada yang tahu di mana penembak jitu itu. John memanfaatkan pantulan cermin yang pecah. Temukan posisi penembak jitu. Di jendela 2 lantai 3. Beberapa orang mengincar penembak jitu untuk melakukan serangan balik. Tapi mereka tidak tahu bahwa di arah jam 12 ada penembak jitu lain. Tidak bisa tinggal di sini lagi. Harus cepat pergi. Pada saat itu, mobil polisi pasukan khusus Rusia telah tiba. Tiba-tiba, suara senapan sniper bergema. Seorang polisi jatuh ke tanah. Mereka membunuh 2 polisi Rusia. John dan rekan satu timnya merasa bingung. Tidak tahu siapa musuh dan siapa teman. Damnet, polisi Rusia tidak akan mengira kitalah yang membunuh mereka, kan? Tidak. Harus keluar. Tetapi bahkan koridornya dipenuhi dengan penembak jitu. Bagaimana bisa keluar? Tiba-tiba, John melakukan tindakan aneh. Dia mengeluarkan seutas tali misterius dari ranselnya. Dan letakkan di dinding. Kemudian ambil remote control dan tekan. Dinding segera meledak dan menciptakan lubang besar. Mereka belum sempat bahagia. Mereka menemukan diri mereka dikelilingi oleh komando polisi Rusia yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat buruk. Saat itu, John tiba-tiba naik ke atap rumah dengan cara yang aneh. Ambil granat dan lempar langsung ke bawah. Kemudian dengan panik menembak ke bawah. Lagi pula, apa yang ingin dia lakukan? Ternyata dia ingin menarik daya tembak polisi khusus Rusia. Bantu rekan satu tim mengulur waktu untuk melarikan diri ke mobil. Dia telah berhasil membantu. Rekan tim telah lolos dari tempat kejadian. Tapi banyak polisi juga menyerang dari bawah. John memegang AK-47 dan menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Tapi bukan itu caranya. John memutuskan untuk membunuhkan semuanya sekaligus. Dia bersembunyi di satu sudut. John melepas semua granat di tasnya. Dan membuang semua bahan peledak di tas. Lalu lempar keluar. Dan menembak tas dengan pistol. Seluruh rumah langsung diledakkan. Di rumah terdengar teriakan tak henti-hentinya dari polisi Rusia. John segera mengambil seragam polisi Rusia dan memakainya. Untuk pergi keluar. Kemudian dengan cepat pergi dari tempat kejadian. Tapi dia tidak tahu jika rekan satu tim dia tidak pernah pergi. Dan masih menunggu dia keluar. Mereka segera naik ke kapal dan kembali ke Washington. Tetap di sini setelah mendengar bahwa John sudah mati. Leader Pers sedang makan malam dengan santai. Tapi tepat setelah itu, Pers bertemu John lagi di kamar mandi. Dia merasa bingung. Kenapa kamu masih hidup? John bergegas mendekat dan mencekiknya. Lalu dia mengikat Pers ke mobil. Dan bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Apa saja hal-hal yang tersembunyi di baliknya. John terus bertanya. Dan menggunakan keluarga Pierre untuk mengancam. Tidak ada pilihan lain, Pers hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia orangnya. Di balik segalanya. Tujuannya adalah membangkitkan konflik antara dua negara untuk memulai perang. Di satu sisi, semua orang dapat bekerja sama untuk memperkuat solidaritas. Di samping itu, dia juga mendapat untung besar dari perdagangan senjata. Alasan mistis ini membuat John tidak dapat diterima. Dia memikirkan istrinya yang sedang hamil yang terbunuh. Dan kawan-kawan yang hampir mati di Rusia. John sangat marah sekarang. Dia segera memutar setir. Mengemudi dan nabrak jembatan. John menyaksikan seluruh proses kematian Pers. Karena itu saja, hati John yang marah yang bisa ditenangkan. Istri dan orang tak bersalah sudah mati. Bisa istirahat dengan tenang. Film berakhir di sini. John di bawah bantuan rekan satu timnya. Punya identitas baru. Dan di luar, mereka mengumumkan bahwa John meninggal di Rusia.
Orang benar akhirnya bisa membalas dendam. Dan kembali ke kebebasan. Terima kasih sudah menontonnya, sampai jumpa.